Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik? Semoga kalian semua selalu sehat, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya Masti berjumpa kembali bersama kalian orang-orang baik di Big Tulus Official. Dan alhamdulillah masih diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran kesehatan badan, kesehatan jasmani, rohani, alhamdulillah rabbil alamin ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dimanapun kalian berada, yang ada di seluruh Indonesia tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke ya. Selamat bergabung dan juga selamat berjumpa kembali bersama saya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Untuk yang belum, minta supportnya buat di subscribe dulu, kemudian di like, di komen, dan juga di share kalau boleh. Kalau misalnya bermanfaat, kira-kira bermanfaat, bisa di-share lagi ke teman-teman kalian yang lain ya, di medsos dan juga aplikasi-aplikasi sosial media yang lain gitu. Oke, selamat beraktivitas untuk yang sudah mulai beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Karena di sini sedang pagi hari. Saya bikinnya selalu pagi karena malam suka capek, suka ngantuk, jadi saya bikinnya pagi ya gitu. Kita mau bahas apa hari ini, Mas Tulus? Kita mau bahas soal sesuatu yang berbau-bau al. Ada yang tahu? Al. Tahu? Enggak? Ya udah ntar aja deh. Pokoknya yang berbau-bau al gitu pokoknya. Oke. Dan untuk kalian yang pengen ikut berpartisipasi dalam segmen Cermal nggak pernah ada loh yang mau curhat sama aku. Jadi aku udah pernah tayangin ya segmen Cermal. Kalau kalian mau boleh langsung follow Instagramku di bigtulus_bb2, atau kalian bisa langsung DM curhatnya apa. Pokoknya saya untuk saat ini saya hanya bisa minta maaf. Beberapa DM yang di Facebook sama di Instagram masih banyak yang belum terbaca karena jumlahnya ratusan guys. Belum yang di WhatsApp, sudah ada yang 2 minggu belum saya balas juga karena saya balasnya harus satu-satu dan nggak bisa sehari itu juga aku balas gitu, nggak bisa ya. Jadi saya harus tukang jual roti raja, gitu. Ada aja ya. Padahal sudah sepagi mungkin lah aku syutingnya ini. Aduh, celana aku bolong kayaknya guys. Aku kodek-kodekin gitu ternyata showbiz. Tak apalah, jadi ada action sejuk ya. Oke, untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi, sekali lagi yang sudah curhat, sudah ngobrol sama aku, telepon dan lain sebagainya, kalau tidak bisa terangkat saya minta maaf. Untuk curhat yang belum terbaca juga saya mohon maaf. Wes nggak usah nggak main baper-baperan lah sekarang ya. Kamu sendiri yang ngatain saya, berpikir jelek sendiri, blokir sendiri, buka sendiri, ini sendiri, akhirnya kamu sendiri yang pusing toh gitu loh. Aku tuh nggak pernah ngusik kamu intinya. Aku hanya membantu. Lah kowe iki lho bayar aku ora. Kok isone kamu marah-marah sendiri tuh? Kadang-kadang kamu tuh lucu. Coba kamu datang ke Ustadz Danu, kamu jalan harus mengeluarkan uang berapa, pendaftaran berapa. Balik karena aku gratis, efeknya ada, kata kamu sembuh. Kok aku mbok caci maki, maksudmu piye? Ya, jangan kayak gitu, ndak boleh. Oh, wong Jawa ki duwe anda pasor tata krama. Asik ngomel. Kalau kata Pak Sam, menyot. Selamat pagi Pak Sam yang punya Papua, apa kabar? Sehat selalu ya Pak Sam yang punya Papua. Kemudian Tiraja lewat lagi dia. Terus yang ada di Makassar tanpa terkecuali di sana, Kendari, Palu, kita doakan sekali lagi untuk saudara-saudara kita yang di Masamba ataupun dimanapun ya, karena saya dengar di seluruh dunia sedang terjadi beberapa bencana alam yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Jadi saya minta doa buat kalian semua supaya semua yang sedang terkena musibah diberikan ketabahan, diberikan kemudahan, dan untuk yang jadi korban meninggal akibat musibah ataupun bencana yang terjadi di dunia ini, semoga Allah jadikan dia istiqomah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan diampuni segala dosa-dosanya, amin ya Allah. Dan untuk yang ditinggalkan, yang sedang dalam kondisi berduka, semoga diberi ketabahan dan semoga Allah berikan kekuatan fisik,
non fisik, jasmani dan rohani. Aku sih nggak bisa ngomong apa-apa ya. Sedih kalau aku dipikir-pikir karena musibah di mana-mana guys. Yang menonjol banget itu yang di Masamba ya, karena ada banjir bandang sama apa gempa bumi apa-apa gitu. Aku juga kurang terlalu menyimak karena aku orangnya nggak bisaan, aku nggak tegaan orangnya. Gitu ya. Gua heran gelodakan Beno di belakang siapa sih? Hetiko seendang gua rasa sih. Siti, Siti jangan berisik nak. Ayah lagi syuting. Siapa sih Siti? Itu anak aku, Sitikus. Yang di Kalimantan tanpa terkecuali, halo apa kabar? Sehat semua ya. Untuk yang di Medan, Makassar dulu, Kalimantan dulu. Buat Mbak Evi, Bunda Nana, kemudian Mbak Ika yang punya Palangkaraya, tanpa terkecuali Bu Sriatun yang punya Pasir sana juga selamat bergabung. Lalu untuk yang ada di Pekanbaru, Mas Budi, yang di Padang ada Mas Bandit, sehat selalu, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya ya. Lalu kemudian yang ada di Bengkulu, Jambi, Bu Nuri yang punya Bengkulu, adanya Pak Iwan Zika juga ya, sehat selalu ya Pak, Bu. Terima kasih masukan topiknya, tenang aja nanti dibahas kapan-kapan ya Pak. Lalu untuk yang punya Lampung tanpa terkecuali, saya ucapkan selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Untuk yang punya tulang bawang Lampung, Rawajitu buat Mas Wardi, adikku yang punya Big Tulus Sosis Corner atau BFC yang punya Rawajitu ya, di sana juga sering bergabung. Anak-anak anggota IKSPI Kerasakti, halo sedulur-sedulurku, selamat bergabung ya. Aku mamasnya Mas Wardi yang suka temenan sama kalian gitu ya. Saya sapa-sapa pokoknya buat anak-anak IKSPI Kerasakti. Lalu yang ada di Mesuji ada Mas Ilham, sehat selalu ya Nang buat kamu, berkah barokah, mudah-mudahan lancar rezekinya. Kemudian Mas Wijayadi, ada Mbak Sari di sana, yang di Waikanan juga selamat bergabung, yang di Kota Bumi, terus kemarin ada dari Liwa ya. Adikku yang punya Muara 2 juga suka nonton ternyata ya, buat Mijan yang punya Muara 2 Palembang sana. Halo, selamat bergabung. Sehat selalu buat kamu ya Nang. Lalu tadi sudah ya, Jakarta apa kabar? Sehat semua ya buat Bu Ita, kemudian Mas Saiful, ada Mas Taufik, Mas Rid, sehat ya. Semuanya tempat terkecuali. Pak Iwan juga di Jakarta ya Pak ya. Lalu yang di Bogor ada Mas Nisma lagi. Neng Nisma yang punya gelis, yang punya semok, yang punya gemuk, semoga selalu sehat, Allah mudahkan rizkinya, rukun rumah tangganya, amin ya Allah. Kang Ali Chen yang punya Cianjur, sehat selalu, berkah barokah juga untuk kalian semua yang di sana. Mas Bambang, Pak Joko, terus ada Mbak Lala, Mbak Ipung, kemudian Mbak Rini yang punya Bogor ya. Semoga sukses untuk frozen foodnya. Ternyata banyak loh followersnya, subscribernya Big Tulus Official ini yang ada punya bisnis. Kita doakan semoga pada sehat semua ya. Mbak Carol juga semoga Allah sehatkan badannya, semoga Allah mudahkan rizkinya Mbak Carol. Saya doakan yang terbaik buat jenengan selalu ya. Lalu untuk yang punya Bandung, Mas Irwan, Mas Fahmi sehat. Yang punya Cilacap di sana ada tuh, ntar yang dibahas itu soalnya. Terus Mas Arya yang punya Tegal, sehat selalu, Cilacap, Cirebon, Bekasi, Cikarang ya. Kemudian ada dari Semarang. Ini kenapa aku lama? Karena aku jarang vlognya itu, jadi vlog pertama saya salam-salam, vlog kedua nanti saya cuma sebut daerahnya saja gitu ya. Terus yang ada di Semarang ada Mas Suyanto, Mas Surip itu, terus ada Bu Endang yang punya Pati, terus Ibu Kamsiah, siapa ya namanya aku lupa deh. Pokoknya yang di sana, yang di Pati, Jogja, Semarang, Solo, Boyolali, Surabaya, Bu Endang. Mbak Winda yang punya Malang, Bu Endang yang punya Malang juga ada ya. Mas Ali Chen, Mbak Christine juga yang punya Surabaya, sehat selalu, banyak rezeki. Mas Muhammad Musinun, kemudian Mami Henry yang punya Banyuwangi, tanpa terkecuali semuanya saja ya. Kemudian yang ada di sana Malaysia, Mas Ahmad Firdaus, Pak Abdullah, sehat selalu ya Bapak yang punya Malaysia. Pertanyaannya mantap, nanti saya balas, tenang aja. Lalu Pak Yahya yang punya Singapura, Bapak Muhammad Yahya, pertanyaannya juga mantap, tenang saja Pak, nanti dibahas ya. Mbak Haryanti, sorry Mbak Sugiarti. Lingku Mbak Sugiarti, Sugeng siang, Sugeng sonten, Sugeng dalu. Bu nontonnya wayah apa iki?
Terus yang ada di Taiwan Taipei ada Mbak Siti Aminah, kemudian Mbak Yanti, sehat berkah barokah selalu, mudah-mudahan Allah mudahkan rizkinya, dan saya doakan yang terbaik untuk kalian berdua ya. Kemudian yang ada di Brunei Darussalam buat kakakku, buat Kak Ajiza bersama abang sekeluarga besar, salam buat Al itu ya. Terus Mbak Yani yang punya Jerman, Mbak Ngatin yang punya Swiss, sehat ya yukku yang cantik, ngomongnya aku wis tua tapi masih cantik gitu loh. Mbak Asri yang punya Los Angeles juga di sana, selamat pagi, selamat siang, selamat sore ya. Mas Reza yang punya Barbar, yang punya aduh pokoknya semuanya ya. Aduh tambah terkecuali deh, takutnya nanti kalau nggak disapa gimana gitu. Ini jangan diprotes ya, kemarin sudah ada yang komplain kepanjangan Mas Tulus salam-salamnya. Tapi kan aku satu vlog salam-salam, nanti vlog selanjutnya aku nggak gitu ya. Saya sebut untuk yang di sana Mas Ahmad Firdaus, Mas Ardi, udah, terus Bang Joko, Bapak Maksuni, Bu Aslika sehat selalu ya, Bu Endang Malang, Bu Endang SBY. Terus ada Bu Erni yang di mana ini ya? Sorry. Ibu Ita tadi sudah, Mbak Desi, Mbak Erni, Mbak Evi Kalimantan sudah, Mas Wahyu Bandung sudah. Fanan, halo Fanan, sehat selalu ya Nang. Hatta Pradita, kemudian Mbak Ika sudah, Mas Irman sudah, Mbak Iswati sehat selalu. Mas Khairul Sidoarjo, Mbak Lala sudah, Mami Henry sudah, Mas Bambang yang punya Jakarta sehat selalu, Mas Budi yang punya Pekanbaru juga di sini, Mas Sabto yang punya Trasragen sehat juga ya. Kemudian ada Mbak Ira yang punya Serang, tuh kan lupa kan aku, untung aku baca di sini. Mbak Novi yang punya Jogja, kemudian Mbak Meli, Kak Selvi yang punya Pasar Minggu, selanjutnya Mbak Rere, Mbak Rini, Mas Ronggo yang punya Jogja juga aku lupa nggak sapa, Mbak Sukartina, kemudian Mbak Supriyati, Mas Surip, Mas Suyanto Semarang, Mbak Titin Tegal, pripun kabare. Lalu Mbak Tri Wahyuni Magetan, Mbak Tuyati yang punya Hongkong tadi lupa dilewatin. Terus Mas Wijayadi yang punya Lampung. Wes selesai ya. Cukup ya, sudah 11 menit ya, cuap-cuap nggak jelas ini. Nanti dikomplain lagi sama yang lain. Kita kalau yang satu grup dengan kita maksudnya di rumah orang baik kayaknya fine-fine aja sih, salam-salam. Justru seneng ada kedekatan antara aku dan kamu gitu lah, ada kedekatan antara saya dan kalian karena ada kata-kata sapa-sapa, cuman ya seperti itu. Kemudian Anita Puspani yang dari YouTube, terus ini untuk Abu Soleh, Ibnu Batuta, kemudian banyak sih ini. Reza itu yang punya Barbar, dia selalu komen loh di sini. Nisma, lu suaranya terlalu gema banget. Oh ya? Gimana cara ngeditnya ya Nisma? Soalnya di sini nggak bisa. Gua nggak ngerti masalahnya. Aduh banyak banget lagi yang komen. Udah pokoknya Mbak Lady Sweet di sana ya. Novia Rizky, kemudian aduh ini Mas Sabto sudah tadi disapa, Mas Surip ya wis disapa, Reza meneh, terus Aries. Oke, kemudian main bareng Ibu Bunda iki sapa ya, aku kadang jeneng iki di WA-nya beda-beda gitu loh, aku bingung. Terus Mbak Sangkuriang di sini fotonya perempuan, soalnya ini selalu nih komen nih. Miyu juga, Muhammad Basri, Mas Muhammad Basri juga selalu support, selalu menyimak ya. Hilma Elfandi, Elfahmi itu juga selalu sering komentar ya. Mbak Sugiyarti, pokoknya semuanya lah. Kim Ciwati juga ini selalu support. Terima kasih banyak semuanya saja. Wis 13 menit aku dikomen sama yang lain malahan ya. Kenapa, ada apa Mas Tulus, ingin menceritakan apa itu loh sih? Al dari awal al doang, siapa sih yang dimaksud? Itu aku sebutnya saja Datuk Comel karena dia mulutnya comel. Jadi dulu ceritanya adalah gimana caranya aku bisa kenal dengan dia adalah ketika dulu ada namanya Kak Umi Ajizah yang ada di Brunei Darussalam di luar negeri, itu sempat berbagi cerita sama kita, berbagi curhat, berbagi pengalaman sama aku via telepon, sebenarnya hanya via telepon. Ya gue ini gimana sih? Nih gini kali ya? Gini kali ya, enak ya? Coba nanti di komen ya guys. Yang tadi kan cek. Oke. Ya, ada mantulnya lagi nih. Oke. Gini aja kali ya. Nanti coba di komen ya guys. Enak apa enggak suaranya kalau nggak pakai efek. Ini tanpa efek sama sekali. Nanti silahkan di komen di kolom komentar. Tadi kan 14 menit aku pakai efek. Ini yang kesini nggak pakai efek ya. Coba nanti di komen saja kalau emang enak ini, mendingan ini nggak usah pakai efek apa-apa ya. Gitu. Nah,
Aku dulu pernah dapat curhatan dari Kak Aziza kalau beliau begini. Kalau penasaran langsung tonton videonya ya, karena sudah ada di segmen Cermal waktu itu. Jadi setelah aku biasanya memang seperti itu. Misalnya ngobrol dengan orang yang berkonflik dengan makhluk gaib. Apapun itu, siapapun kalian. Misalnya kalian tuh punya masalah dengan makhluk gaib dan curhat sama aku. Secara nggak langsung makhluk gaib yang ada di badan kalian tuh bisa jadi datang ke sini. Tanpa aku panggil. Termasuk waktu si kakak Ajija itu datang, waktu kakak Ajija telepon, datanglah sesosok macan atau harimau. Gluduk, gede banget. Dia menjelaskan ke saya kan memang sedang mencari masalah yang dialami kakak saya ya. Dia malas ibadah, kemudian mau ibadah tuh selalu dibikin lupa, kemudian ada rasa gatal di badan yang keterlaluan gitu ya. Nah, itu banyak sekali yang dialami waktu itu dan alhamdulillah saat ini sudah menjadi lebih baik dan alhamdulillah dia sudah bisa berkomunikasi dengan si Datuk lucu ini ya. Sebenarnya namanya bukan Datuk lucu, ada Datuk bla 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 bla, cuman saya tidak boleh buka itu. Dia melarang saya. Dan waktu itu dia datang ke sini, saya tanya, apakah kamu yang ada di badan kakak? Kemudian apakah kamu yang membuat kakak lupa menyakiti kakak? Bukan. Jadi si kakak itu diapain orang lah intinya ya. Kakak itu dicolek sama orang, dicubit sama orang dengan ilmu yang tidak bagus. Nah, aku tanya kamu siapa? Dan ternyata si Dato ini adalah salah satu pagar badan atau ilmu warisan dari leluhurnya kakak Ajija yang ditugaskan menjaga keluarga besar Kak Ajija, bukan cuma Kak Ajija, keluarga besarnya Kak Ajija. Jadi dia tuh ditugaskan di situ. Makanya dia sempat saya marahi. Saya marahinya begini, lah kamu kan tugasnya menjaga seorang anak manusia. Kamu ditugaskan sama leluhurnya dia buat jaga anak itu. Tapi kenapa bisa sampai jebol? Kenapa bisa kena gitu loh? Nah, sekali lagi, buat kalian yang merasa punya pagar badan, kalian merasa punya kelebihan dari Allah dan lain sebagainya, lalu jenengan masih bisa jatuh, masih bisa roboh karena ilmu gaib dari orang lain, itu sudah wajar, itu sewajarnya saja. Sehebat-hebatnya pagar kamu ketika Allah menghendaki kamu terkena musibah, dan itu sudah kehendak Allah, itu nggak akan ada yang bisa ngelawan. Meskipun pagar badan kamu bagus sekalipun. Nah, sekali lagi, mungkin kalian bertanya-tanya, kalau Kak Ajija punya pagar badan, kenapa dia bisa jebol? Maksudnya bisa dicubit sama orang. Meskipun sekarang sudah alhamdulillah sudah tidak ya. Sudah alhamdulillah. Dan kenapa masih bisa jebol? Ya itu karena kehendak Allah. Apa alasan Allah untuk menjadikan dia lebih beriman lagi? Lebih kalau misalnya kakak tidak mengalami hal ini, mungkin kakak nggak akan kenal aku, nggak akan kenal Pak Sam. Dan bahkan mungkin kakak nggak tahu atau nggak mengenal yang namanya Datuk. Karena sebelumnya dia nggak tahu soal Datuk ini. Dan sekarang si Datuk ini sering banget main ke sini. Jadi memang saya yang melarang, kamu jangan tinggal di badan kakak lagi. Jadi dulu tinggalnya di badan kakak memang. Di badan Kak Ajijah itu sama halnya dengan aku sama Nyai dulu ya. Sekarang aku dan Nyai masih sering bersama, tapi dia tidak tinggal di badanku lagi. Sama halnya dengan si Dato, alhamdulillah sekarang dia tinggalnya hanya di sekeliling rumah saja. Dia tidak tinggal di badan kakak. Jadi dia sekarang sering main ke sini. Jadi kalau pas aku lagi pusing, contohnya yang pas malam aku Datuk ini bagusnya adalah Datuk Comel, aku bilang Datuk Comel ya. Datuk Comel ini bagusnya apa? Dia itu peka sekali. Dia itu memiliki kepekaan yang cukup tinggi terhadap sesama, terhadap orang lain, khususnya saya dan Kak Ajijah. Ya, ketika dia lagi main ke sini nih, juragannya ada yang nyolek, Kak Ajijah ada yang nyolek, secara nggak langsung dia langsung pergi tanpa paspor coy. Indonesia ke Brunei tanpa paspor. Dia bebas koronce. Ya kan, yang lain-lain takut dengan corona, dia nggak takut, dia asal pergi aja. Nah itu yang saya acungi jempol dari Dato itu. Sebenarnya saya jelaskan, dia memang sebenarnya sosoknya adalah seorang jin, tapi dia berbentuk seperti harimau dan sebenarnya bukan harimau ya. Itu hanya penggambaran diri dia saja. Sebenarnya dia bukan harimau seperti yang kita lihat yang agak menyeramkan itu. Sosok aslinya adalah seorang laki-laki tua tapi tampan, gagah dan luar biasa ganteng. Sama kayak Pak Sam. Bener, ganteng, gagahnya sama kayak Pak Sam. Ganteng, gagah. Semoga nggak kelihatan di kamera ya. Nah, dia itu memiliki kepekaan yang cukup tinggi. Kepekaan dia tuh luar biasa. Ketika lagi di sini, lagi main di sini,
Kalian ingat vlog saya yang kemarin waktu saya melihat perang di alam di atas langit kami, di atas langit kamar kami itu sebenarnya dia standby di sini tanpa saya suruh. Dia menjaga saya dari sesuatu karena ketika saya menceritakan itu ada yang melarang saya menceritakan, kemudian banyak serangan. Mungkin kalau kalian dengerinnya pakai headset, kalian akan denger dak duk dak duk dak duk di kamar saya ini. Dan itu saya syutingnya udah 1:30 loh. Kalau misalnya toh ada sesuatu yang orang lagi dandan rumah atau apa, mungkin nggak jam 1:30 mereka dandan rumah. Dan saya tinggal sendiri, nggak ada yang bunyi dak duk kayak gitu. Nah itu sih bagusnya si Dato ini, dia itu peka sekali terhadap perasaan orang. Contohnya saya sendiri ketika saya merasa badan saya sedang tidak bagus, dia selalu standby. Saya ngerasa badan saya ini lagi nggak enak. Badan saya nggak enak, saya lagi capek, saya lagi sakit. Dia pasti datang ke sini, dia nungguin saya. Saya nggak tahu maksudnya apa. Sama halnya dengan waktu Kak Ajijah sedang dalam kondisi tidak baik. Dia lagi di sini nih. Bisa langsung sekelebat dia pergi. Tanpa paspor. Dia bisa sampai ke Brunei dalam hitungan menit. Itu hebatnya mereka. Nah, terkadang bentuknya itu sebenarnya seram, cuman bulunya tuh tebel banget. Saya rasa ada berapa senti ya. Jadi bulunya tuh tebal antara bulu dan daging itu loh. Jadi bisa kayak kasur, kulitnya dia tuh kayak kasur kalau menurut saya, ya. Udah gitu serem, gede, gelendok itu. Dan taringnya itu dulu alhamdulillah nih, ini kabar gembira ya buat kita semua. Kulit manggis, kini ada ekstraknya, bukan gitu Tulus. Nah dulu ketika pertama saya kenal dia, itu taringnya itu sangat kotor. Taringnya dulu kotor, nih panjang giginya, panjang begini. Dan itu tuh masih ada agak hitam-hitam sama kuning-kuningnya. Saya nggak tahu apa, mungkin dia jarang sikat gigi mungkin ya. Jadi hitam. Tapi sekarang alhamdulillah, terakhir sebelum saya sering ketemu terakhir, beberapa hari kemarin itu sudah mulai bersih, putih, dan kayak istilah lampu bercahaya gitu lah. Nah, itu kenapa bisa begitu? Karena sekarang dia sudah mulai mengucapkan insya Allah, assalamualaikum. Dia sudah mulai belajar mengucapkan hal-hal begitu. Itu yang sebenarnya menjadi pengasah giginya dia, atau pengasah batin atau isi hatinya dia untuk jadi lebih baik. Yaitu caranya. Dia dekatkan diri dengan Allah, dia mulai menjalani sesuatu yang arahnya lebih baik. Dan saya mendapatkan kabar gembira juga dari kakak. Sekarang kakak bisa berkomunikasi dengan Dato. Alhamdulillah. Kalau dulu sebelum kenal dengan saya, beliau belum bisa berkomunikasi dengan Dato. Bukan karena kenal saya, sorry. Karena bantuan Allah. Karena Allah, jadi kakak sekarang bisa berkomunikasi dengan Dato. Dan bahkan bisa dibangunkan waktu sholat, dibangunkan waktu ibadah. Itu aku dengarnya sudah sangat bersyukur. Alhamdulillah, Allah sudah membantu kita semua untuk membuat kakak bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan kakak pun sering bilang, Adik Tulus, kakak berterima kasih karena berkat adik sekarang kakak bisa lebih dekat dengan Allah. Nah itulah, saya senangnya di situ, bermanfaat bagi orang lain. Dan berkat kakak juga sekarang aku memiliki teman yang bernama Dato ini. Jadi sebenarnya nggak terlalu signifikan banget aku berteman sama dia yang akrab banget sih, enggak. Cuman dia itu saking care-nya, saat kondisi badanku sedang tidak bagus, aku sedang sedih, sedang nangis pun dia langsung datang. Kadang-kadang nyebelin, menjengkelkan, datangnya itu suka tiba-tiba. Foto, kan gue kaget ya, gue lagi nangis. Enggak, maksudnya gue lagi sedih, misalnya gue lagi sedih gitu ya. Gue lagi diem, aku tuh kan tipenya memang ketika aku pengen sendiri, aku nggak mau diganggu sama siapapun. Siapapun, keluargaku sekalipun. Adikku aja nggak berani ganggu kalau aku lagi pengen diem. Ya, cuman dia yang kerjaannya nggak jelas, tau-tau lagi diem. Jengkel aku loh sama dia itu. Dia datang guys. Dia datang dengan sosok gagahnya itu, dia datang ke sini. Ingat ya, aku nggak akan negor kamu. Bodoh. Aku marah sama kamu. Kalian tahu nggak kenapa? Aku sih acungi jempol. Dia care baik. Dia sangat baik, dia care. Dengan siapapun, bukan cuma dengan saya, dengan Kak Aji aja, dengan siapapun. Ketika aku minta si ibu ini sedang dalam kondisi begini, ikut aku nyabutin rumput ya, dia ikut jalan, dia langsung ke sini gitu loh. Cuman satu hal yang gue benci dari dia, apa nggak loh?
Kayaknya lu tuh pantasnya jadi MC gosip sono tau gak lo, jadi host gosip tau gak lo. Hello, segala aib-aib gue dibongkar tau gak lo sama Kak Ajijah. Jadi tuh Kak Ajijah tahu semua tentang aku. Aku lagi nangis, aku lagi sedih, dia tuh tahu. Tahu besok paginya gini. Aku tuh sering ya ngerasa aneh sama Kak Ajijah. Kok Kak Ajijah nih tahu? Misalnya gini nih. Terus tiba-tiba dia pagi WA gini. Adek Tulus harus semangat ya. Adek Tulus nggak boleh sedih. Adek Tulus kalau ada apa-apa cerita sama Kak. Apa yang pengen adek ceritakan cerita. Dalam hatiku begini. Kak Ajijah nih apa? Kok dia tahu aku tadi malam habis begini-begini gitu kan. Terus aku tanya lagi dengan Kak Ajijah. Kakak tahu dari mana kah soal saya begini-begini? Ada lah yang cerita sama Aka, kata dia gitu kan. No, siapa tuh? Si abang sampai ketawa ngakak waktu aku bilang, oh ternyata Datuk yang comel ya. Bukan sesuatu yang buruk. Jadi sorry, bukan berarti Datuk comel, aku benci sama dia itu bukan benci beneran. Enggak, aku cuman jengkel bete aja sama dia. Pergi kamu, di sini nggak ada ayam goyeng. Di sini adanya minyak wangi. Sempet kayak, jengkel aku sama dia, comelnya. Gak usah lihat aku. Masa begini. Ceritanya ngejek kali ya kak. Gitu. Nyebelin banget lu, dasar lu. Macan comel lu. Macan comel. Dicerita-ceritain sama orang. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya bukan sesuatu yang jelek gitu loh. Bukan sesuatu yang buruk. Alhamdulillah. Sesuatu yang baik. Aku semprot ya. Geli. Dato. Bentuknya itu seram, tapi dia itu manja guys. Dia itu manja banget kalau sama aku. Yuk. Jadi dia itu comel. Akak tak tahu ke, dia itu comel. Akak, kalau boleh besok saya kirim solatip ya. Apa ya solatip kalau bahasa di sana? Lakban. Kita tutup mulut dia dengan lakban. Datuk, gue tonjok ya. Datuk, gue tonjok nih. Kalian aneh gak sih? Aku dibilang gila gak sih? Aku stres gak sih? Kalian pasti aneh, Mas Tulus ngomong sama siapa? Ketawa-ketawa sama siapa? Dia itu macan guys, serem. Bentuknya itu serem tapi lucu. Tahu gak sih lu? Lu pernah gak ngeliat singa? Kan serem tuh, tapi lucu, gemesin gitu. Itu dia. Apalagi kalau pas dia lagi kumat manjanya. Begitu, palanya begitu-begitu di kakiku. Dia nggak mau dia nggak mau diceritain. Kencing aja katanya. Aku bisa kencing di sini kalau kamu terus ceritain katanya. Kencing aja bodo amat gue sih. Kencing lu kan nggak di alam gue, bukan urusan gue. Masalah buat lo aja bongkar-bongkar aib gue biasa aja. Hello. Lalu sebenarnya fungsi yang sebenarnya Dato ini apa Mas Tulus? Jadi memang dia adalah bisa dibilang kalau istilah kita itu dokter lah kalau di Indonesia ya, psikologi. Dia sangat mengerti psikologi seseorang. Ketika dia sudah melihat orang, kemudian dilihat sisi psikologinya apa, dia langsung perbaiki sarafnya itu. Dia itu baiknya dia di situ. Dia sangat care dengan siapapun. Posisi aku lagi keliangan, aku lagi di mobil yang aku pulang nyanyi malam yang aku kemarin sakit radang. Sorry ya, aku nggak bisa jujur sama kalian ya, aku nggak mau ngerepotin. Aku bukannya pura-pura diem dan aku tuh nggak ada cerita sama siapapun. Oh enggak, aku cuma cerita sama Kak Selfie. Tapi Kak Selfie ternyata nge-share di grup ya. Termasuk Rumpi juga Kak Selfie. Kayak si Dato ya lama-lama ya. Tak apalah. Aku tuh sebenarnya waktu sakit, aku di dalam mobil tuh kan udah keringet dingin dan aku mau muntah. Aku udah muntah. Dan secara nggak langsung tuh jebret dia datang dari mobilku loh. Di mobil tempat aku naik mobil itu, naik Grab car itu. Nah itu bagusnya dia. Aku sangat mengakui kebaikan dia udah mulai ngaji ya guys. Jadi kalau ada denger-denger sorry, aku agak kurang konsen. Agak terlalu agresif ketika dia mendengarkan
orang yang sedang dalam masalah. Maksudnya kita dalam konflik tuh dia langsung cekatan gitu loh. Dia langsung cek, dia langsung ngurusin kita, dia langsung mengerti kondisi kita. Dan dia langsung mensupport itu. Dan Datuk itu yang aku acungi jempol. Dan tugas dia memang itu. Dia memiliki sisi psikologi yang bagus, kemudian bukan pagar, dia melindungi sebenarnya. Dia melindungi atas izin Allah di salah satu rumah itu. Jadi dia tuh bisa banget membantu banyak orang sebenarnya. Dan dia care terhadap siapapun. Aku yang bukan siapa-siapanya dia care sama aku. Dia hanya berterima kasih. Aku berkat kamu, aku bisa berkomunikasi dengan si A sekarang. Dulu aku nggak bisa. Dia umurnya sudah lebih tua dari aku. Udah tua banget, lebih jauh-jauh beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun mungkin. Dia cuma berterima kasih sama saya. Berterima kasihnya apa? Aku yang membuka akses dia berkomunikasi dengan Kak Ajijah kan. Sebelumnya dia nggak bisa. Karena Kak Ajijah banyak sekali ilmu turunan yang memang harus diseimbangkan. Nah, keseimbangannya itu yang masih perlu dipelajari lagi. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai bisa menyeimbangkan Kak Ajijah dengan banyak berzikir, dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kelebihannya dia, tapi kejelekannya dia ada. Tar dulu aku pagerin dulu, guys. Aku ikat dulu dia biar dia nggak rese. Ayo, sini. Kejelekan dia adalah dia comel. Dia banyak cerita-cerita sama Akak soal aku, termasuk hal-hal pribadiku. Aku sih nggak masalah ya, karena sesuatu yang bagus sebenarnya. Yang lucunya lagi dia habis bongkar aibnya Pak Sam. Aku perlu ceritain nggak di sini aibnya? Nggak ya Pak? Masa harus diomongin Pak? Kejadian yang sudah puluhan tahun yang lalu, si Datuk ini cerita juga sama Kak soal Pak Sam. Nah itulah yang kita nggak suka ya. Mulai besok saya telepon dulu ya. Saya telepon dulu agent. Oke. Halo. Saya pesan bumbu kacang ya. Bumbu kacang sama cabe. Bumbu kacang sama cabe sama bawang merah sama tomat. Saya lagi mau nyate macan. Jangan lupa untuk bumbu sop juga ya. Ini tulang-tulangnya mau saya sop. Terus dagingnya sama bumbu rendangnya 1 paket ya. Oke, buat daging kurang lebih buat daging 80 kilo. Rendang. Kita masak rendang ya. Oke, siap, makasih. Aku jengkel sama dia, aku benci sama kamu. Serem tapi lucu. Masa macan udah gitu-gitu. Kayak aki-akinya si Topik persis. Rasanya tuh ya, kalau dia itu nyata dan dia itu ada, rasanya tulangnya itu mau aku sop. Ya kan? Tulangnya di sop macan kan belum ada. Ya kan, selama ini kita makan sop kambing, sop sapi, sop ayam, sop macan biar viral kita, masuk TV. Dagingnya saya rendang. Sebagian saya gulai sama saya bikin sate ya, di bumbu kacang, kecap sama cabai sama bawang merah sama tomat. Wih, mantap. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Jangan banyak omong, nanti salah keceplosan. Kamu suka keceplosan gitu. Iya. Kamu pun yang comel. Mana aku pernah ngomelin kamu. Aku nggak pernah cerita-cerita soal kamu ke siapapun, tapi kamu ceritain aku. Kamu bongkar-bongkar aibku, kamu bongkar-bongkar aib Pak Sam. Maksud kamu apa? Dasar macan comel. Nggak jelas. Kalian tuh pasti bilang aku gila ya. Ntar nangis, ntar ketawa gara-gara jin ya toh. Tapi itu aku kenalkan saja sama kalian, namanya Datuk Comel ya. Kita panggil saja dia Datuk Comel. Kalau menurutnya tuh rumpi kayak host acara gosip, kayak MC acara gosip gitu-gitu. Saya sendiri MC tapi saya nggak segitu-gitu comelnya kayak dia. Kayak Mama PKK atau nggak lo? Belin boy.
Jadi itu banyak hal yang bisa kita kenal dari Datuk. Pengen cerita lagi soal seriusnya ada. Dia juga bisa berserius. Dia banyak seriusnya. Tapi ini kenapa kok pengen angkat? Karena dia tuh sosoknya lucu banget. Ya dia tuh lucu banget. Dia itu kocak gitu loh. Dia tuh menghibur orang dengan cara kocak. Dan dia menceritakan apa yang pengen dia ceritakan, tetapi itu bukan aib sih sebenarnya. Itu hanya buat kekocakan dia aja, buat lucu-lucuan ya. Selebihnya aku sayang sama Ato, aku sayang sama Kak Ajija, aku sayang sama Pak Sem, semuanya aku sayang. Semua saya boleh sayang ya. Jadi sama abang pun saya sayang, sama siapapun saya sayang ya. Doakan saya yang terbaik, saya dapat sesuatu yang terbaik di sini karena saya tak boleh lagi bekerja, Kak. Karena ada yang ada COVID-19 lagi di sini, positif di atas. Doakan adik Akak ini tak apa-apa lah ya. Saya rasa kalau COVID tak nak lah dia di badan saya, terlalu besar. Dia nyari yang agak kecilan dikit, Kak. Kayaknya kalau COVID nggak mau di badan saya, maunya yang agak kecilan dikit. Kegedean badannya Dik Tulus itu, Kak. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau kalian masih punya pertanyaan soal Datuk Comel ini, kalian bisa ketik di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau memang ada waktu lagi, kita bakal bahas lagi ya. Ada sebuah cerita juga, ternyata si Buntung main ke sini dan fotonya ada barusan aja aku mandi, aku ngeliat dia. Tadinya sama pacarnya, sama si Putri, terus si Buntung sendiri akhirnya, dan ada yang dia sampaikan ke aku. Apa yang dia sampaikan ke aku, kita tunggu nanti video selanjutnya ya. Nggak bisa digabung sekarang, sudah 35 menit pun ini. Bah, kayak ada gila-gilaan aku tengok. Nggak bisanya cepet-cepet ini. Besok lagi kita bikin vlognya ya. Oke, kalau gitu ya sudahlah. Saya mau masak daging macan dulu, mau saya rendang sama saya sate. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung. Yang sudah like, sudah subscribe, terima kasih banyak. Untuk yang belum, minta supportnya di like, di subscribe, dan juga di komen ya orang baik ya. Saya doakan yang subscribe sehat, badannya lancar rezekinya. Yang dislike juga kalau nggak suka nggak apa-apa, like juga nggak apa-apa. Pokoknya yang like sama dislike tak doakan sehat badannya, lancar rezekinya, dan tidak ada gangguan apapun. Amin ya Allah. Saya Mas Teh di Big Tulus Official mengucapkan terima kasih banyak. Insya Allah ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Mohon pamit ya orang baik. Insya Allah ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Semangat.